Oke teman-teman, jumpa lagi di Blogso Channel. Nah, jadi konten-konten gua sesuaiin aja sama momennya kali ya. Misal momen lebaran ya backgroundnya lebaran, terus backsoundnya juga lebaran, terus momennya Idul Korban juga backsoundnya Idul Korban, backgroundnya juga Idul Korban begitu ya. Terus besok bulan Agustus momennya 17-an ya backgroundnya 17-an, orang lomba gitu, bocah pada lomba, backsoundnya juga begitulah, sambil kita selipin siar sedikit, siar Islam, maksudnya sih biar ada muamalahnya begitu. Niatnya sih begono niatnya. Nah, nih gua punya 2 BlackBerry. Ada 2, masing-masing ada penyakitnya lah, rusaknya juga beda-beda. Ini tapi ini BlackBerry apa tuh? Lupa namanya. Kalau nggak salah BlackBerry Storm 2 atau 3. Ini yang satu botlop, terus yang satu lagi bisa OS-nya bisa kebuka lah, tapi touchscreen-nya error, terus layarnya juga udah tompelan lah gitu. Nah, nanti nih berdua biasalah di oplos aja nih. Jadi kita ngoprek lagi nih. Kita acak-acak dalamnya. Kita lihat apaan tahu istrinya. Apaan sih istrinya? Maksud saya mesinnya bagaimana bentuknya. Kita tes. Oke, kita bongkar aja udah. Layar tompelan, layar tompel. Touchscreen-nya udah nggak mau. Udah ada keras nih. Tombolnya ada keras.
seperti ini. Yang ini sekarang tes yang satu. Ini masih tasking mas. Nah, main. Tuh ini. Ini udah buat taskingnya mas. Nah yang ini botlop ini nyangkut stuck di longgot, udah tungguin 15 menit. Mudah-mudahan ininya masih benar nih, taskernya masih benar. Ini kan software doang nyangkut. Mudah-mudahan ininya layar sentuhnya masih benar. Jadi mesinnya dipindahin ke sini, mesinnya aja dipindahin ke sini. Oh, nyangkut ini tuh, stuck. Udah buka aja udah, pindahin aja. Kalau yang ini kan tadi layar sentuhnya nggak main, tapi OS nya masih benar nih. Nah mudah-mudahan ini layar sentuhnya masih bisa. Nah kita pindahin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان محيي الأموات ومميت الأحياء ومدبر أمر الآخرة والأولى حكم وأمضى وأغنى وأقنى ذي المنظر الأعلى رب الآخرة والأولى الله أكبر ولله الحمد اللهم إنا نشهد أنك لا شريك لك ولا ند لك ولا مثل لك ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله الله أكبر ولله الحمد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله
الذي يأوي إليه من اتقاه ولا يعزب عليه إدراك من عصاه وأحذركم الغفلة عن الأمر المضل فإنكم مطلوبون والمطلوب أولى بالوجل وإنكم مسؤولون والمسؤول أحق بتصحيح العمل فرحم الله امرأ أخذ في إصلاح زاده التيقظ ليوم معاده قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فيا عباد الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد كريم يوم عيد الأضحى أحل لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. Para hadirin sidang salat Idul Adha rahimakumullah. Mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbina Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tingkatkan ketakwaan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Maka dari itu tingkatkan kami ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua tergolong daripada orang-orang yang bertakwa dan bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna awlan nasi bi yaumil qiyamati aktsarun nasi salatan alaihi. Sesungguhnya orang yang paling utama dan yang paling mulia di hari kiamat nanti ialah orang yang sering bersolawat kepadanya, yaitu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallama tasliman katsira. Hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dalam kitab Al-Ghunyah li talibi tariqi haqqillah, kitab karangan Syekh Sultanil Auliya Qutbil Alamin Ghafir A'zam As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, dalam kitabnya Al-Ghunyah di jilid yang kedua di halaman 67 dikatakan bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan atau menginterpretasikan bahwa Al-Kautsar huwa al-khairul katsiru. Apa makna Al-Kautsar? Yaitu kebaikan yang banyak. Kemudian wa minhu al-Qur'an wan nubuwatu wan nahru. Di antara kebaikan itu ialah yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua yaitu an-nubuwatu, yaitu para nabi-nabiullah, dan yang ketiga an-nahru, yaitu sungai. Apa maksudnya? Di ilenia selanjutnya dikatakan oleh Abdullah bin Abbas bahwa sungai yang dimaksud ini adalah an-nahrul ladzi yajri fil jannah, yaitu sungai yang mengalir di surga, di mana ketika kita berkurban di waktu nahar atau di waktu adha, maka kita akan insya Allah mendapati sungai yang mengalir di surga. Dan sungai itu mengalirnya yaitu air yang sangat dingin dan susu yang begitu segar dan madu yang lebih manis daripada di dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian di ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka hendaknya dirikanlah solat di waktu nahar. Apa itu waktu nahar? Yaitu waktu Idul Adha. Idul Adha merupakan berasal dari bahasa Arab, yaitu merupakan dari dua kata, dari kata Id dan kata Adha. Dalam kamus Lisanul Arab, Id yang berarti artinya kembali dari kata ada ya'udu, kemudian Adha dari kata adhiyah yang artinya berkurban. Maka kalau kita satukan, kita signifikankan akan artinya yaitu kembali berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian dari implementasi nilai-nilai yang dapat kita implementasikan dari bulan Idul Adha ini terdapat dua. Yang pertama yaitu nilai kesabaran, nilai perjuangan. Yang kedua yaitu adalah nilai pengorbanan. Yang pertama, nilai kesabaran, kita dapat belajar dari orang-orang terdahulu betapa sabarnya mereka dalam menuntut agama Allah, dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah fi sabilillah.
Kita dapat belajar dari Al-Quran surat As-Saffat surat ke-37 ayat ke-102 bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, berkata Ibrahim kepada anaknya, sesungguhnya aku ini melihat di mimpiku. Aku bermimpi tadi malam bahwa anni adbahuka, bahwa aku akan menyembelihmu di waktu esok. Fanzur madza tara, maka kemukakanlah pendapatmu wahai anakku. Qala, kemudian Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku Ibrahim, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'in satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku bahwa aku merupakan tergolong daripada orang-orang yang sabar. Dari nilai ini dapat kita ambil, dapat kita petik hikmah bahwasanya nilai kesabaran, nilai ketaatan, nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah gantikan kepada yang lebih besar. Wa fadainahu bidzibhin azim, sesungguhnya aku sudah menggantikan anaknya yaitu Ismail dengan seekor domba dan kemudian disembelihnya oleh Ibrahim alaihi salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di antara cerita yang lainnya dalam Al-Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat ke-37, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya saya bersama keluarga saya, bersama istri saya, bersama anak saya, kami tinggal di kota Makkah yang mulia ini tanpa adanya tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh, tanpa adanya buah-buahan yang layak dimakan, tanpa adanya air yang layak diminum. Akan tetapi Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku tetap tinggal di sini semata-mata untuk mereka kaum musyrikin, kaum Quraisy, untuk mendirikan sholat dan beriman kepadamu. Allahu akbar.